ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Monggo sareng-sareng wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim, ulama, asatidzah, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Masyhuri beserta seluruh jajaran pimpinan dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren, para rawuh hadirin hadirat sedaya, boten saged Habib sebutkan nama beliau satu persatu karena keterbatasan waktu. Hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaos sekedar nggih. Siap nggih? Pangapunten, malam hari ini yang Habib akan bacakan bab yang mungkin tidak populer dan tidak enak. Al-Babul Hadi wa Thamanun, bab yang ke-81 fi dzikril maut, menerangkan tentang kematian. Wa ma yattasilu bihi, hal-hal yang berhubungan dengan kematian, minal qabri, seperti kuburan, wa ahwalihi, dan keadaan setelah kematian dalam kubur. Sampun siap ini? Sampun siap? Sampun siap ngawas maksudnya, bukan siap masuk kuburan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadis yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, idza mata bi ahadikum mayyitun fa ahsinu kafanah. Kalau ada seseorang di antara kalian yang meninggal, maka berikan kafan yang baik. Berikan kafan yang baik. Yang masih ngobrol tak kasih kafan. Kalau ada yang meninggal dunia, dikasih kafan yang baik. Wa ajilu injaza wasiyati, percepat wasiat yang telah dipesan. Kalau yang meninggal dunia almarhum ada wasiat itu selesaikan secepatnya. Jangan warisannya kok yang cepat dibagi, tapi wasiatnya terlebih dahulu, tanggungannya yang wajib terlebih dahulu. Kalau mungkin ada hutang piutang, itu terlebih dahulu. Terakhir setelah pembiayaan, setelah wasiat, setelah hutang piutang, setelah hak-hak manusia, hak-hak adami terselesaikan, baru wasiat dulu. Kemudian wa a'miqu lahu fi qabrihi, perdalam kuburnya. Bu, kubur itu kira-kira dalamnya berapa meter, Bu? Bu, kira-kira berapa meter, Bu? Tidak tahu. Belum pernah masuk kubur. Pinter, Pak? 180? Iya. 180-an. Ya, antara 180 cm sampai 200 ya. 1 meter lebih lah, 1,5 meter ke atas. Agak dalam ya, seperti itu ya. 180 cm. Wa a'miqu lahu fi qabri, kemudian wa jannibuhu jarasu, jauhkan dia dari tetangga kuburan yang tidak baik.
manusia mulia kuburkan di tempat orang-orang mulia. Kalau tempatnya orang-orang baik, kuburkan dengan orang-orang yang baik. Maka sahabat berkata, "Qila ya Rasulullah, hal yanfa'ul jarus salih fil akhirah?" Ya Rasulullah, kalau kuburan itu tetanggaan dengan yang baik, apakah ada efeknya? Apakah ada pengaruhnya? Qala wa hal yanfa'u bid dunya? Kalau tetangga baik di dunia ada pengaruhnya enggak? Kalau panjenengan bertetangga dengan orang yang sae, baik, loman, mesem, kira-kira ada pengaruhnya ada, Bu? Ada. Pangapunten, kalau tetangga baik ada efeknya. Begitu pula tetangga yang tidak baik, jenengan bertetangga medit, plera-plero, fitnah, ngerasani. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Ada pengaruhnya enggak? Begitu pula dengan jenazah yang telah meninggal dunia. Maka sebab itulah kadang-kadang di kampung ditulis makam muslim. Ngerti? Makam muslim. Kenapa? Kalau bertetangga dengan sesama muslim, insya Allah ini pertetanggaan yang baik. Tiang biasa dulu kalau dikuburkan di samping tiang soleh, maka ada pengaruhnya, ada efeknya. Kuburan muslim biasa-biasa saja, kemudian ada ulama, ada orang soleh dikuburkan di situ, barokah satu kuburan saja. Sakit ditali? Sakit ditali? Dengan makin dikuburkan tertundi. Terserah mikul deh. Terhadap Nabi Muhammad. Kemudian wa min wasiyati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Abi Dzar. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabatnya Abu Dzar. Beliau mengatakan, "Zuril qubur." Ziarah kubur. Imam Ali berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari, "Ziarahlah kubur, tadhkur bihal akhirah, agar engkau ingat dengan kehidupan akhirat. Wala tazurha fil lail." Jangan ziarah kubur malam-malam. Jangan ziarah kubur malam-malam. Wa ghassil mauta yatharraq qalbak. Mandikan jenazah agar hatimu tersentuh dan tergerak. Sudah pernah? Sudah pernah memandikan jenazah? Sudah pernah? Pripun rasanya? Yataharrak qalbak, agar hatimu tersentuh. Wassalli 'alal janaiz, dan sholatlah kepada jenazah. Sholat jenazah, sholat mayit. Ojo nongkrong tok. Ada yang meninggal dunia kemudian berkumpul di rumah duka, sae. Takziah ke rumah duka, sae. Tapi sholat jenazah ojo rokokan kok nang rumah. Nggih mboten napa-napa. Takziah ikut membantu leres sae. Tetapi sholil janaiz, sholatlah jenazah, la'alla dzalika yahzunuka. Bisa jadi ketika engkau sholat jenazah, Allahu Akbar, berapa rakaat, Bu? Sholat jenazah berapa rakaat, Pak? 4 apa? 4 takbir. 4 takbir, bukan 4 rakaat. 4 takbir. Siapa tahu ketika usolli ada hadal baitul hadir, Allahu Akbar, yahzunuka, mendatangkan rasa sedih. Ya Allah, niki setelah bapak meninggal. Fa innal hazina fi dhillillahi ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang bersedih itu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kalau panjenengan merasa sedih, berbahagialah dulu, Pak. Kalau jenengan sedih, boten nopo-nopo. Kenapa? Orang yang sedih itu dalam naungan Allah. Kehidupan tak selamanya sama. Kadang siang, kadang malam. Kadang terang, kadang
kadang hujan, kadang bahagia, kadang kalau lagi sedih mboten napa-napa, innal hazina fi dhillillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang sedih itu dia dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian waqila jazauka fi musibati sadiqika ahsan min sabrika. Jazauka fi musibati sadiqika ahsan min sabrika. Engkau merasa terusik, merasa sedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Orang lain dapat musibah, orang lain mendapatkan kesusahan, kita ikut merasa sedih dan ikut merasa susah. Itu ahsan min sabrika. Itu lebih baik daripada engkau merasa sabar. Kalau temannya susah, hati ikut susah. Ada yang wafat meninggal dunia, kita ikut susah. Penghuni wafat ikut sedih. Bu, kalau ada yang wafat meninggal dunia, ikut sedih itu lebih baik. Ikut sedih itu lebih daripada sabar. Tetapi wasabruka fi musibatika ahsan min jazai. Tetapi wasabruka fi musibatika, tetapi engkau sabar karena musibah yang menimpa dirimu sendiri. Tapi engkau bersabar terhadap musibah yang menimpa dirimu sendiri, ahsan itu lebih baik min jazaika daripada engkau sabar. Kalau kena musibah sabar apa sabar? Kalau hidup terasa pahit, ngeresulo atau sabar? Mulai sekarang kalau ada yang tidak enak, kena musibah, kena ujian, sabar. Boten ngeresulo. Sepakat? 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 Boten enten ngeresulo, boten enten sabar. Boten enten sabar, sing enten sabar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Qal lama marida Muawiyah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Amirul Mukminin pertama dari dinasti Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin nanti ganti menjadi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, Amirul Mukminin pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu sakit, alladzi maridul ladzi mata fihi, sakit yang berujung pada kematian. Pak Punten nggih, Pak Bu, memang kadang-kadang ada orang sakit kemudian sembuh. Tapi ada sakit yang ini ketok ini kate mangkat ini. Ki waktu ini nekel, kate mangkat ini. Ada sakit yang kemudian akan sembuh, ada sakit yang kemudian berujung pada kematian. Nah ini Muawiyah sakit yang berujung. Siapa yang pantu-pantunan gunung? Ada yang kemudian berujung Muawiyah sakit berujung kematian. Wafada ilaihin nas ya'udunahu. Kemudian datang banyak orang yang mau iyadatul marid, tilik tengok orang yang sakit. Faqal Muawiyah berkata kepada keluarganya, mahiduli firasyan wa asniduni, berikan aku tempat tidur yang aku bisa duduk. Kemudian sandarkan aku biar bisa duduk tetapi di tempat tidur. Kalau naik rumah sakit itu lah tempat tidurnya bisa, ya kan tenang. Ya. Nah, itu sudah ada di zaman Muawiyah sudah ada tempat duduk yang seperti itu. Tempat tidur yang bisa dibuat. Kemudian wa awsa'u li ra'si dihanan. Kemudian berikan di kepalaku minyak rambut umi.
Dikasih liaran di kepalanya. Tsumma akhidu ainaya bil ithmi. Kemudian berikan celak dengan ithmi di kedua mataku. Artinya walaupun sakit, tapi ketika ada tamu yang ingin datang, maka beliau siapkan dirinya sebaik mungkin. Gitu ya. Ya, persiapkan diri sebaik mungkin walaupun sakit untuk menerima tamu. Tsumma dzunulin nas yadkhulu wa yusallimu alayya qiyaman. Nanti persilakan orang untuk masuk, kemudian masuk dan salaman dengan saya. Mereka berdiri. Wala tajlisu 'indi ahadan, dan gak perlu duduk berlama-lama. Sudah cepat aja datang, salaman, pulang. Fa'alu dzalika, itu dilakukan. Kemudian kharaju min 'indihi, kemudian keluar. Tsumma, setelah semua sudah pulang, rafa yadayhi. Muawiyah ini kemudian mengangkat kedua tangannya. Allahumma aqilil athara. Allahumma aqilil athara. Ya Allah, ya Allah, segala kesulitanku ini lu sedikitkanlah. Karena kalau sakit yang berujung pada kematian ini, rasa sakitnya lebih menyakitkan, beda dari biasanya. Ya Allah, sedikitlah kesusahan kesakitanku. Wa'fu 'aniz zallah. Ya Allah, maafkan ketergelinciranku, maafkan kesalahanku, maafkan kekhilafanku. Panjang surat. Baik, ini adalah doa ketika beliau akan meninggal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa baka al-Khawlani. Wa baka al-Khawlani. Syekh al-Khawlani 'inda mautih. Syekh al-Khawlani menangis ketika dia akan wafat meninggal dunia. Faqila lahu ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis? Qala abki li tulis safar wa qillatiz zad. Al-Khawlani mengatakan, abki, aku menangisi li tulis safar, karena perjalananku akan lebih jauh. Pak, Bu, meninggal dunia itu memang meninggalkan alam dunia, jadi akan masuk ke alam barzakh dan kemudian melanjutkan ke alam akhirat. Maka Syekh Al-Khawlani mengatakan, abki litulis safar, aku menangisi. Kenapa? Karena perjalananku akan lebih panjang. Alam barzakh akan lebih lama dari umur di dunia. Alam akhirat, waduh, lebih lama lagi. Akhirnya tulis sama aku menangisi perjalananku yang akan jauh. Wa qillatiz zad, wa qillatiz zad, dan bekalku yang sedikit, bekalku yang sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Innal ma'muna, wa qila innal ma'mun lamma qarabat wafatuhu dakhala alaihi ba'du asdiqaihi. Al-Ma'mun, kenal Al-Ma'mun? Al-Ma'mun itu putra Harun Ar-Rasyid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadi Muawiyah bin Abi Sufyan, sekarang Al-Ma'mun putra Harun Ar-Rasyid. Ini Amirul Mukminin, pemimpin-pemimpin yang ketika memimpin, mereka memimpin dengan baik, tidak sembarangan, tidak sembrono. Al-Ma'mun lamma qarabat wafatuhu, ketika ia merasakan bahwa wafatnya sudah hampir dekat, kematian mendekat, dakhala alaihi ba'du asdiqaihi, teman-teman Al-Ma'mun datang. Fawajadahu qad farasha lahu jildu dabbah, maka didapati Al-Ma'mun itu sedang duduk di atas kulit. Pak, Bu, kalau Amirul Mukminin itu duduknya di atas permadani, duduknya di atas singgasana yang megah dan mewah. Tapi ketika mendekati kematian, dia duduk di atas kulit, di atas kulit hewan itu. Artinya kasar dan jelek. Kemudian wabasata alaihi ramad, dan di sampingnya ada tanah. Wa huwa yatamarraghu fihi, kemudian
dia bergulung-gulung ke atas tanah, bergulung-gulung di atas kulit. Faqal, dan berkata, ya man la yazul mulkahu atau mulkuhu, ya Allah yang kekuasaannya tidak bakal sirna dan tidak akan hilang, irham man zala mulkuhu, rahmatilah ya Allah, paring welas asih ya Allah kepada aku yang kekuasaanku ini loh hilang dan sirna. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir ini tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi mana ya? An Asma binti Umais. An Asma binti Umais qalat, kuntu 'inda Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Asma binti Umais ini ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ada Asma binti Umais. Beda ya. Kalau Asma binti Abu Bakar As-Siddiq berarti saudarinya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini Asma yang lain. Asma binti Umais. Beliau Asma binti Umais berada di Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin ba'dama dharabahu Ibnu Muljam. Setelah Ibnu Muljam ini memukul atau mengayunkan pedangnya di kepala dan leher Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam ini tokoh antagonis yang mengayunkan pedangnya di kepala dan leher Ali bin Abi Thalib yang saat itu adalah Amirul Mukminin. Maka jatuh pingsan karena parah, luka yang diderita oleh Amirul Mukminin ini luka parah sampai jatuh pingsan. Tsumma afaqa, ketika Ali bin Abi Thalib sadar, terjaga, qala marhaban alhamdulillah alladzi sadaqana wa'adahu, segala puji bagi Allah yang janji Allah itu hak benar adanya. Wa awrathana al-ardha natabawwa minal jannah haitsu nasha. Lanjut deh, maksud itu sebenarnya. Faqila lahu ma tara. Asma binti Umais berkatanya kepada Ali bin Abi Thalib yang tadi pingsan. Pingsannya karena luka ditebas dengan pedang. Mada tara, apa yang kau lihat? Apa yang kau saksikan? Faqala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hada Rasulullah. Hada Rasulullah. Hada Rasulullah. Rasulullah, ini loh ada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib siuman dan berkata, ini loh ada hada Rasulullah, ini loh ada Rasulullah. Wa hada akhi Ja'far, dan ini ada saudaraku Ja'far. Ini adalah Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar yang sudah syahid dalam perang jauh sebelumnya. Wa ammi Hamzah, dan ini ada pamanku Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah, juga pamannya Ali, juga wafat sudah lebih dahulu. Artinya ketika Ali bin Abi Thalib akan wafat, akan meninggal dunia, leluhurnya itu datang menjemput. Siapa leluhur dan keluarganya? Rasulullah, mertuanya dan sekaligus sepupunya. Siapa yang datang? Saudaranya Ja'far At-Tayyar. Siapa yang datang? Hamzah, pamannya yang syahid. Pak, kalau jenengan mau wafat, yang datang kira-kira siapa? Malaikat, malaikat bercabut nyawa itu aja. Pak, Bu, kalau jenengan jamaah santri Yai Masyuri, pun sing anteng. Kenapa? Nanti beliau hadir Rabu ketika panjenengan akan wafat ini. Panjang umur sih, amin. Baik, kemudian beliau mengatakan wa abwabus sama mufattihah atau muftataha, pintu-pintu langit semuanya terbuka, kata Ali bin Abi Thalib. Wal malaikah yanziluna alayya,
dan para malaikat berbondong-bondong turun menyambutku. Yubashirunani bil jannah, mereka memberikan kabar gembira, mereka akan membawaku ke surga. Masya Allah. Ini Ali bin Abi, Wahadi Fatimah, dan ini Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah istri dari Ali bin Abi. Kalau jenengan mau wafat, rakyat jenengan tahu betul? Melayu. Wahadi Fatimah, qad ahata biha wa safahuha min al-hurul 'ain. Dia datang dan dikelilingi dengan al-hurul 'ain, dengan bidadari. Datang Fatimah istrinya putri Rasulullah dan dikelilingi dengan banyak bidadari. Wahadihi manazil. Yang aku gambarkan ini adalah tempatku setelah meninggalkan alam dunia. Falya'malul 'amilun, maka terserah kalian, beramallah dengan amal-amal kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Diki Ali bin Abi. Mugi-mugi kita semua diberikan sehat walafiat, sehat seger waras, umur panjang barokah, kathah ibadah, paling rezeki halal, paling rezeki kathah, paling rezeki barokah, sedanten hajat-hajat dijabah kabul. Amin. Allahumma dan ingkang kata wal minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.